Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. ألا ضرني وكل صالحة وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته ولبته ولمن دخل بأتباعه كل شيء ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum ya malik zaman wa ya makan wa ya sahib wa ya nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib ya Allah. Wilasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaya jami ahli silsilah tariqah qadari wa naqasban ya muhassiriyah rajabtur qusad wa adrat sultani awliya igus azam qutbul alim Syekh Muhammad Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. وسيدي السيد قسم جنيدي البغدادي الشيخ أحمد خطيب السامس الوفار وسيدي السيد طه اليسار الشيخ ثم درس شيخنا الكرام الشيخ عبد الله مبارك بن محمد ودرس شيخنا الكرام الشيخ صاحب الوفاة تاج العارفين ودرس شيخنا الكرام الشيخ محمد عبد القاسم مسلول القادري النسبني المتكي الكامل المسمداني المهدي المجدد رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumadrat Syekhuna al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Abi Bakr Sayyidi rahimahullah. Sumadrat Syekhuna al-Karam Abdullah bin Muhammad bin Muhammad Idris وترى شيخنا الكرم يحيى عيسى السرع ورسول عبد الرحيم بن السعيدي ورسول أبي تمرين ثم يرى آبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Bapak-bapak yang soleh yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di kesempatan hari Ahad ini di tanggal 21 Juni tanggal 15
14 ya, 14 Juni 2020 ini atau bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Allah telah gerakan kepada kita, hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Istiqomah ini. Masjid yang insyaallah mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan zikir, dan alhamdulillah hari ini Allah telah tetapkan izinkan kita untuk duduk di Masjid Al-Istiqomah ini sampai dengan waktu Isra. Kita akan dengarkan sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkannya pada sahabat-sahabatnya pada saat itu 1400 tahun yang lalu, sudah lama. Hari ini insyaallah sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikembali kumandangkan lagi ke hadapan bapak-bapak sekalian. Dan lisan ini mudah-mudahan setelah mendengarkan sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersemangat, kita termotivasi untuk melaksanakan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah kita terus kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat uzma dari Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berselawat pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berselawat pada para sahabat dan keluarganya serta aulia Allah, dan mudah-mudahan juga sampai kepada orang-orang yang soleh hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. 21 hari kita sudah ditinggalkan di bulan Ramadan. Sudah sejauh mana kita sudah menjelaskan Ramadan setelah itu? Sudah 21 hari. Sudah tahajud yang tidak pernah hilang. Dalam 21 hari kita introspeksi, tahajudnya sudah berapa kali tinggalkan? Apakah selus pun tinggalkan? Auzubillah, summa auzubillah. Artinya mungkin kalau tahajud kita tinggalkan, Ramadan kita sia-sia. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, bapak-bapak sekarang sudah istiqomah salat subuhnya berjamaah di masjid. Itu tanda orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ketika Ramadan kita sukses, insya Allah. Kita lanjutkan kaji kita, mengkaji kitab Tanhikul Qaul Al-Musannal Babul Hadis. Hari ini sudah memasuki bab ke-32. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 32 bab. Setiap babnya ada 10 sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergunakan sisa-sisa hidup kita, sisa-sisa umur kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmunya Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan pada saat nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai. Ya Allah, sudah selesai, walaupun hanya mengkaji satu kitab, tidak pesantren, tidak belajar di mana, tapi belajar di masjid, hanya selesai satu kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Sabtu kita belajar juga mengkaji Al-Quran, baru surat Al-Imran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Al-Qurannya beres. Satu Al-Quran kita bahas, kita baca, kandungannya dibaca, apa itu maksud. Dan mudah-mudahan juga kitab ini juga beres semua. Mudah-mudahan kita berikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin menerangkan Tarbiyatul Aulad bab ke-31. Yang sekarang bab ke-32, Al-Babu As-Sani wa Salasuna, bab yang ke-32, fi fadilati tawadhu, menerangkan keutamaan fadilah tawadu, rendah diri, bukan rendah hati. Lawannya adalah kesombongan.
Kenapa Rasulullah SAW memberikan informasi tentang keutamaan tawadhu? Ada beberapa informasi disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tawadhu ini. Kalau kita tawadhu, berhati mulia, tidak pernah sombong di hatinya, Allah angkat derajatnya oleh Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau kita sombong, Allah akan rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawadda'a lillah, siapa saja yang bertawadhu hanya untuk mengharap Allah Subhanahu Wa Taala, rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak punya apa-apa, hanya Allah yang besar. Ketika kita mulai sholat, kita bertakbir Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda-tanda kita sebagai orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang tawadhu? Rafa'allahu, Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, wa man takabbara, siapa saja orang yang sombong di hadapan manusianya atau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau beribadah Allah Subhanahu Wa Taala, wa mana'allahu, Allah akan rendahkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan sombong di hadapan manusia, sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak mau beribadah Allah Subhanahu Wa Taala, adalah tanda ciri orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saja orang yang tidak mau sholat subuh berjamaah saja bisa digolongkan dengan orang yang sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat, hai orang salat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala, hayya 'alal falah, kalau kalian salat kamu mendapat kemenangan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita dan tetangga kita menjadi orang-orang yang tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sombong akan dilemparkan ke dalam tempat yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa salah satu contoh yang konkret orang yang sombong? Ketika Adam diciptakan, ada satu makhluk yang tidak mau kita perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sujud, gitu kata, tapi tidak mau. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau melaksanakan instruksi kami? Ketika kalian disuruh sujud, kamu tidak mau sujud. Apa kata dia? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari si Adam. Ya Allah, tanda kesombongan. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari si Adam. Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar. Si Adam diciptakan dari apa? Dari tanah, tapi saya dijadikan dari api, ya Allah. Itulah salah satu sifat sombong yang pernah diucapkan oleh satu makhluk sekarang jadi musuh kita, yaitu setan dan iblis laknatullah. Jadi kalau kita berlaku sombong, artinya sudah mengikuti jejak setan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kalau semua orang berlaku sombong, Allah akan rendahkan derajatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa di setiap manusia ada 2 rantai di kepalanya. Satu kepala nanti kalau satu kepala menjulang ke atas langit 7 lapis, dan satu rantai lagi merendahkan 7 lapis-lapis ke dalam tanah, ke muka bumi. Siapa yang sombong?
diangkat derajatnya sampai dengan langit yang ketujuh. Tapi sebaliknya, orang yang sombong akan direndahkan sampai di muka dari 7 lapis bumi sampai ke bawah. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min adamiyyin illa wa fi ra'si silsilatani." Tidak seorang pun setiap manusia kecuali di kepalanya ada 2 rantai silsilatani. Silsilatatun, satu rantai fis sama'i sabi'ah, satu rantai menjulang ke atas langit 7 lapis langit. Wasilsilatun fil ardi sabi'atun, dan rantai yang kedua menjulang rendah sampai ke 7 lapis bumi. Jadi ada 2 rantai kepala kita. Ada yang 2 rantai ke atas langit dan juga direndahkan sampai dengan 7 lapis bumi. Fa'idza tawaddu'a, siapa saja yang bertawadhu, siapa yang hati, rafa'allahu bi silsilati ila samai sabi'atun, Allah akan mengangkat baginya orang-orang yang bertawadhu, rantainya sampai ke 7 langit di atas kita. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya sampai dengan 7 lapis langit. Tapi sebaliknya, wa idza tajabbara, siapa saja yang bersombong dirinya, wada'ahu Allahu bisilsilati ilal ardi sabi'ati, Allah akan merendahkan dan menarik rantainya sampai 7 lapis bumi ke bawah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, jangan berlaku sombong. Sombong di hadapan manusia, apalagi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung sampai dengan 7 lapis bumi ke bawah. Subhanallah. Bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bagaimana kalau kita bertemu dengan orang-orang tawadhu, bagaimana kita bertemu dengan orang-orang yang sombong. Ini adalah jawabannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum," apabila kalian melihat, al-mutawaddi'ina, orang-orang yang tawadhu, fatawadhu lahum, maka bertawadhulah kepada mereka, jangan bersombong. Jangan berikan, kalau kita bertemu orang-orang yang rendah hati, tidak pernah sombong, maka tawadhulah di hadapan mereka. Karena dengan itu, kemudian wa idza ra'aitumul mutakabbirin, apabila kamu melihat orang-orang yang sombong dan bersombongkan diri, orang-orang sombong disebutnya, fatakabbaru, sombong juga di hadapan mereka, alaihim, sombonglah kalian semua. Jadi kalau mereka sombong tidak apa-apa. Kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati kita tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi bahwa kalau kita sombong terhadap orang yang sombong, sedekah. Gitu katanya. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, tawadhu ma'al mutawaddi'in, bertawadhulah kalian bersama orang-orang yang tawadhu. Fa inna tawadhu'a, karena sesungguhnya orang-orang yang bertawadhu, rendah hati, ma'al mutawaddi'in, bersama orang-orang yang tawadhu, shadaqatun, itu ada sedekah. Jadi kalau kita bergabung dengan orang-orang yang bertawadhu, rendah hati, kita bergabung maka kita ada sedekah. Tapi sebaliknya, wa takabbaru, sombonglah bersama ma'al mutakabbirin, bersama orang-orang yang sombong. Kalau ada yang sombong masalah gitu. Ba inna takabbaru, karena sesungguhnya kita berlaku sombong itu, ma'al mutakabbir, bersama orang-orang sombong itu, shadaqatun, sedekah. Ada perhatian, jadi kalau orang sombong saya.
sombong lagi. Karena itu kata Rasulullah SAW, sedekah. Tapi bagi kita mungkin agak berat melaksanakan perintah ini. Kalau kita tidak pernah berlaku sombong, kita sombong lagi amat sangat berat karena tidak biasa. Gitu ya. Saya adalah sekolah saya itu S2, sekolah saya S3, udah dokter, baru lulus apa? Gitu, ada gitu. Berlaku sombong tentang ilmunya. Kamu jabatannya apa? Baru kepala aja sombong. Saya sudah direktur, gitu. Jangan sombong. Semuanya sama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali tentang kesombongan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tih ala tuyahi, bersombonglah terhadap orang-orang yang sombong. Fa inna tiha ala tuyahi sedekah. Karena sesungguhnya kita berlaku sombong terhadap orang-orang yang sombong adalah sedekah. Kemudian Rasulullah SAW memberi informasi kepada kita bahwa pokok tawadhu adalah memberi salam, memulai salam pada orang-orang di sekitar kita, apalagi ketika kita dalam suatu majelis ilmu. Jadi, sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawaddu'i, pokok orang-orang bertawadhu itu, orang-orang tawadhu itu, tawadu, rendah hati itu, yaitu al-yabtadi'a bisalami, yaitu memulai salam kepada siapa? Ala man laqiyahu, terhadap orang yang diketemuinya, gitu ya. Minal muslimin, terhadap orang-orang muslimin, bil majalisi, yaitu orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Jadi orang yang tawadhu pasti memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab oleh temannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pokok orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, tidak sombong. Karena mengucapkan salam, kenapa harus mulai salam? Karena kita selalu mendoakan, salam adalah mendoakan kepada saudara kita. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau diberikan rahmat, wabarakatuh, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salam, mendoakan orang kita. Jadi kalau kita salam, memulai salam, itu ada tanda orang-orang tawadhu, orang-orang yang rendah. Itulah digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, tawadhu adalah sasarannya adalah kemuliaan. Jadi kalau kita bertawadhu, sasarannya ingin dimuliakan di hadapan manusia dan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu, orang yang tawadhu itu ma'idatus syarafi, sasarannya adalah kemuliaan, mulia dunia dan mulia di akhirat nanti. Jadi janganlah kita berlaku sombong terhadap jabatan, sombong punya harta, sombong dengan ilmunya, sombong dengan tahta dan kerajaannya. Rasulullah SAW bertawadhulah, rendah hatilah di hadapan semua orang. Seperti kita, walaupun kita punya pendidikan, kita udah S3, doktor, di hadapan orang yang pendidikan SMA, tetap tawadhu. Seperti bukan orang yang sekolah doktor atau S2 di hadapan orang-orang yang pendidikannya SMA. Begitulah orang yang tawadhu. Tidak berlaku sombong terhadap siapa saja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali bahwa derma kita sebenarnya murah hati adalah
bagian dari takwa. Kemudian kemuliaan adalah tawadhu dan keyakinan adalah kekayaan. Seperti sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-karamu takwa. Kemurahan hati adalah orang senantiasa berderma, menyumbangkan itu adalah orang yang takwa. Wasyarafu tawadhu, dan kemuliaan adalah orang-orang yang selalu tawadhu. Wal yakinu al-ghina, keyakinan adalah kekayaannya. Ini ada sabda Rasulullah SAW tentang kiasan yang disampaikan oleh Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita harus bertawadhu, rendah hati di hadapan semua orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi bahwa setiap nikmat itu akan dihasuti, didengki oleh orang lain kecuali tawadhu, orang yang rendah hati. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu zi ni'matin mahsudun sahibuha ila tawaddu'a. Semua nikmat pasti didengki, dihasudi kecuali orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu tidak akan didengki oleh orang-orang yang pendengki, orang-orang yang sedang beribadah. Rendah hati apa yang dia sombongkan? Tapi bukan karena sombong, rendah hati itu berlaku terus semua, jangan. Pada saat orang sombong lagi. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang tawadhu itu adalah sifat-sifat para anbiya, orang-orang nabi-nabi terdahulu. Jadi orang nabi-nabi terdahulu itu tawadhu, rendah hati, tidak berada kesombongan hatinya. Dan sebaliknya, orang yang sombong itu akhlaknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang keluarganya keturunan Fir'aun. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadhu itu min akhlaqil anbiya, akhlaknya para nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terdengar informasi disampaikan Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi berlaku sombong terhadap umatnya. Tidak ada informasi ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegaskan kembali bahwa akhlak para nabi itu adalah tawadhu, tidak pernah bersombong di hadapan manusia. Walaupun makomnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala di atas rata-rata orang manusia. Yang punya kemampuan membelah langit, membelah laut aja tidak sombong. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tidak sombong di hadapan mereka, tetap tawadhu, tidak pernah sombong. Nabi Ibrahim ketika dibakar, kemudian dengan mujizat Allah selamat. Setelah selamat tidak berlaku sombong, saya orang hebat, tidak, tetap tawadhu, tidak sombong di hadapan manusia. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan akhlaknya para nabi adalah tawadhu. Tapi sebaliknya, setelah informasi ini terjadi, at-takabbaru, dan orang-orang yang sombong, min akhlaki, itu adalah akhlaknya al-kuffar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya pasti akan sombong di hadapannya. Karena kenapa? Karena sudah digoda oleh penggodanya, yaitu setan dan iblis laknatullah. Dan dalam sombong juga sifatnya wal faraina, keluarga Fir'aun, kerajaan Fir'aun, memiliki akhlaknya sombong, merasa seperti saya jadi Tuhan semesta alam. Fir'aun menganggap jadi Tuhan. Itulah tanda-tanda kesombongan di hadapan manusia. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin, ya Rasulullah, kita diberikan pelajaran tentang rendah hati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada informasi terakhir disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sabda yang terakhir, sabda ke-10. Siapa saja yang sombong di atas orang-orang kafir, orang-orang yang miskin, orang yang fakir, Allah akan laknat orang yang menyombongkan di hadapan orang-orang yang fakir miskin. Sebaliknya orang-orang yang juga mensombongkan di atas para ulama, sombong di hadapan ulama, orang-orang yang selalu hatinya selalu nyambung sama Allah SWT, sombong di atas mereka, Allah akan rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man takabara," siapa saja orang yang bersombong, alal fuqara'i, terhadap orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, la'anahullahu, maka Allah pasti akan melaknat orang yang sombong di hadapan orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Karena kenapa? Orang miskin, orang fakir itu bukan kehendak dianya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadi orang fakir. Kita alhamdulillah dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang agnia, orang yang kaya, punya kemampuan. Tapi orang-orang yang fakir, miskin itu buat kehendak dia, dia ingin sama seperti kita, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia orang fakir. Maka siapa saja yang berlaku sombong tentang orang fakir miskin, itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita sudah memberikan informasi, mengajarkan kepada kita, jangan berlaku sombong ke siapapun. Kepada orang kaya, kenapa kita harus tidaklah sombong, harus hormat? Kenapa? Kita berpikiran bahwa orang kaya pasti sedekahnya banyak dibandingkan dengan kita. Kalau kita kemudian itu ke orang kaya, ke orang miskin, kenapa orang miskin harus kita hormati? Karena dengan dia kemiskinan saja, dia terus pasti taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita banyak yang tidak beribadah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada orang miskin saja harus hormat, tidak boleh sombong. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kepada orang yang berilmu, kenapa harus kita hormat? Karena dia punya keilmuan yang tinggi, dengan ilmunya dia bisa bersedekah dengan ilmunya. Kemudian yang keempat, kita juga harus berhormat kepada orang yang bodoh. Kenapa harus kita hormat orang yang bodoh juga? Karena dengan kebodohannya saja dia masih tetap ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang punya ilmu masih tetap